Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Yuniar dengan NIM 220910 dari kelas R1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Perilaku Keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Maftuhi, SEMM. Berikut penjelasan materinya. Konsep dasar perilaku organisasi. Konsep dasar perilaku organisasi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi serta bagaimana perilaku tersebut memengaruhi kinerja organisasi. Dalam memahami perilaku organisasi, para ahli mempelajari berbagai teori dan konsep. Konsep dasar perilaku organisasi meliputi beberapa aspek penting seperti yang pertama ada perilaku individu. Perilaku individu dalam organisasi termasuk bagaimana mereka berinteraksi, bekerja, dan beradaptasi dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, perilaku kelompok. Perilaku kelompok dalam organisasi termasuk bagaimana mereka berinteraksi, bekerja, dan beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok seperti bagaimana posisi tanggung jawab dan komunikasi di dalam organisasi. Keempat, kinerja. Kinerja organisasi termasuk bagaimana perilaku individu dan kelompok mempengaruhi kinerja organisasi. Yang kelima, komunikasi. Komunikasi dalam organisasi termasuk bagaimana komunikasi mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi. Keenam, kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi termasuk bagaimana kepemimpinan mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi. Dengan memahami konsep dasar perilaku organisasi, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi melalui strategi yang lebih efektif dan komunikasi yang lebih baik. Teori perilaku dan model perilaku organisasi adalah dua konsep yang terkait dalam memahami bagaimana perilaku individu dan kelompok mempengaruhi kinerja organisasi. Berikut adalah beberapa teori dan model yang penting dalam bidang perilaku organisasi. Yang pertama ada teori perilaku organisasi. Nah, di sini ada yang pertama teori perilaku kepemimpinan. Teori ini mempelajari bagaimana perilaku pemimpin mempengaruhi kinerja organisasi. Yang kedua, teori sistem sosial. Teori ini mempelajari bagaimana organisasi sebagai sistem sosial mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok. Yang ketiga, teori perilaku manusia. Teori ini mempelajari bagaimana perilaku manusia mempengaruhi kinerja organisasi. Model perilaku organisasi. Yang pertama ada model otokratik. Model ini menekankan keputusan dan otoritas berada di tangan seorang pemimpin atau manajer yang memiliki kendali penuh. Yang kedua, model kustodial. Model ini menekankan perlindungan dan kebutuhan individu. Yang ketiga ada model suportif. Model ini menekankan pada motivasi dan pengakuan karyawan. Yang keempat, model kolegial. Model ini menekankan pada kerja tim dan kemitraan antara manajemen dan karyawan. Yang kelima, model cangkokan teori Z. Model ini menggabungkan pendekatan manajemen Barat dan Jepang. Manajemen. Dengan memahami teori dan model ini, organisasi dapat meningkatkan kinerja dengan cara meningkatkan motivasi, keterlibatan dan kemitraan antara karyawan dan manajemen. Materi yang ketiga yaitu perilaku individu dan perilaku kelompok yang memengaruhi organisasi. Perilaku individu dan perilaku kelompok yang memiliki pengaruh signifikan terhadap organisasi. Perilaku individu yang meliputi kebutuhan untuk berafiliasi dan berhubungan intim memengaruhi kinerja kelompok dan organisasi. Individu yang memiliki kebutuhan untuk berafiliasi dan berhubungan intim lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam kelompok dan organisasi yang pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi. Perilaku kelompok yang meliputi aktivitas yang dikerjakan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk memperoleh aspirasi anggota juga memengaruhi kinerja organisasi. Kelompok yang memiliki tujuan bersama dan memiliki perilaku yang berkoordinasi dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Perilaku organisasi sendiri yang meliputi aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti SDM, struktur teknologi, dan lingkungan. Dalam sintesis, perilaku individu dan perilaku kelompok mempengaruhi kinerja organisasi dengan cara mempengaruhi bagaimana orang-orang dalam berorganisasi, berinteraksi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku individu mempengaruhi kinerja organisasi dengan cara mempengaruhi keberhasilan kelompok dan organisasi, sementara perilaku kelompok mempengaruhi kinerja organisasi dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Materi keempat yaitu teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi.
Motivasi dalam organisasi adalah suatu keahlian yang memungkinkan individu untuk memiliki keinginan yang kuat dalam bekerja. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dalam organisasi, motivasi sangatlah penting karena mempengaruhi perilaku individu dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Motivasi organisasi dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi dengan cara mempengaruhi perilaku individu untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan motivasi dalam organisasi meliputi beberapa tahapan seperti motivasi prestasi, yaitu di mana dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Yang kedua ada motivasi afiliasi, yang dimana dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Yang ketiga ada motivasi kompetensi, di mana dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Yang keempat ada motivasi kekuasaan, di mana dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung berperilaku buruk kepada otoriter. Selanjutnya, motivasi dan kinerja. Upaya motivasi dapat dilakukan melalui upaya-upaya pengendalian menilai untuk lalu memotivasi diri sendiri. Selain itu, motivasi organisasi juga dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan solidaritas antar anggota, mementingkan tujuan organisasi daripada tujuan pribadi, serta tanggung jawab yang tinggi. Moto hidup dalam berorganisasi seperti semangat mewujudkan visi dan misi juga dapat membantu meningkatkan motivasi dan solidaritas dalam organisasi. Materi yang kelima yaitu nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai, sikap, dan kepuasan kerja adalah tiga konsep yang saling terkait dalam mempengaruhi perilaku organisasi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing konsep dan bagaimana cara mempengaruhi kinerja organisasi. Nilai itu adalah keyakinan seseorang tentang cara yang benar dan yang diinginkan dalam berperilaku. Nilai ini dapat berupa preferensi individu terhadap bentuk perilaku tertentu dan mempengaruhi sikap dan motivasi seseorang. Nilai juga dapat dikategorikan menjadi 10 tipe yang muncul dari ketiga kebutuhan manusia, seperti kebutuhan untuk keamanan, untuk kebebasan, dan untuk kebersamaan. Sikap adalah bagaimana seseorang berperilaku dalam suatu situasi. Sikap dapat dipengaruhi oleh nilai dan mempengaruhi kepuasan kerja. Sikap juga dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe, seperti kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan motivasi kerja. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan dan kepuasan yang dirasakan oleh seseorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh nilai dan sikap, serta faktor lain seperti komunikasi, manajemen, dan lingkungan kerja. Nilai dan sikap mempengaruhi perilaku individu dan mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang tinggi dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi dengan cara mempengaruhi motivasi dan keterlibatan kerja. Oleh karena itu, organisasi harus memperhatikan nilai dan kebutuhan individu untuk menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan karyawan untuk mencapai kepuasan kerja yang tinggi dan meningkatkan kinerja organisasi. Materi yang terakhir yaitu membangun tim kerja yang efektif. Membangun tim kerja yang efektif memerlukan beberapa langkah strategis dan perencanaan yang cermat. Berikut adalah beberapa tips dan trik yang dapat membantu dalam membangun tim kerja yang efektif. Yang pertama, harus memilih anggota tim yang tepat. Memilih anggota tim yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini memungkinkan tim untuk memiliki kemampuan yang seimbang dan dapat bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan. Yang kedua, tetapkan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk tim kerja membantu tim untuk memiliki arah yang jelas dan dapat berfokus pada tujuan yang ingin dicapai. Komunikasikan tujuan dan harapan kepada tim agar mereka memahami apa yang Anda inginkan sebagai seorang pemimpin tim. Yang ketiga, membangun teamwork culture. Membangun budaya tim kerja yang solid dan efektif memerlukan komunikasi yang jelas, kerjasama, dan koordinasi yang efektif. Hal ini dapat dicapai dengan membangun rasa percaya dan hormat antar anggota tim, serta meningkatkan kompetensi tim melalui pelatihan dan pengembangan. Yang keempat ada komunikasi yang jelas. Komunikasi yang jelas dan terbuka adalah kunci untuk membangun tim kerja yang efektif. Pastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya, serta memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan berbagi ide. Selanjutnya, evaluasi dan pengembangan.
Evaluasi dan pengembangan tim kerja secara teratur membantu memastikan bahwa tim tetap efektif dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Evaluasi juga membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan kualitas kerja tim. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, tim kerja dapat dibangun dengan cara yang efektif dan solid, serta dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Mungkin cukup sekian materi yang sudah saya jelaskan. Maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.